Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Alif Fauzan, NIM 21.11.3935. Ingat 3935. Di sini saya akan menerangkan atau lebih tepatnya membacakan bagaimana perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Oke, kita mulai. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masa aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Disitulah apa itu dari komputer. Kita lanjut dari sejarah komputer itu sendiri. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage, ingat Charles Babbage, mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya, komputer berasal dari bahasa Latin, computare, dan bahasa Inggris to computer, yang artinya sama-sama menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah dari komputer. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Yang pertama, generasi yang dimulai ketika komputer digunakan untuk akademik dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi pada Perang Dunia Kedua. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 setelah Indonesia merdeka menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Ya, satu ruangan kelas seperti di Amikom lah. Lebih besar lagi. Negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki oleh komputer itu sendiri. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta percepatan kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Jadi pada tahun tersebut Konrad Zuse ini sudah mempunyai inovasi bagaimana membuat peluru kendali dan pesawat terbang itu juga dikomputerisasi agar bisa sebagai navigasi. Blok sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan komputer kekuatan komputer. Tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dimanakan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Karena Jerman ini sangat kuat di bidang militer, jadi Inggris mencari cara bagaimana dia tidak kalah perang dengan Nazi. Makanya dia membuat sebuah komputer yang mana tujuannya untuk digunakan memecahkan kode rahasia. Dampak perbuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dengan dua alasan. Yang pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya mendesain untuk memecahkan kode rahasia. Alasan kedua adalah keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Kita tahu kan bahwa Inggris ini selalu menjaga rahasianya, seperti pasukan khusus dijaga kerahasiaannya. Ya seperti itulah. Inggris memang kuat di dalam untuk merahasiakan sesuatu. Usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM,
berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator atau MAC-1 yang namanya merupakan komputer relay elektronik yang menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat yang membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungannya dan tidak fleksibel dalam urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatika dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Secara perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Aggregator and Computer atau yang disebut dengan ENIAC yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum dan 70.000 resistor dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Dirancang oleh John Prexburg Eger dan John Michael. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan MAC-1 yang sangat lambat sekali tadi. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama. 1. Program yang dibuat dalam bahasa mesin, jadi belum memakai bahasa pemrograman. C++ belum ada saat itu. Menggunakan konsep program. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara, ya dibuat sebuah tabung gitu. 4. Ukurannya fiksnya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar karena ukurannya itu hampir sekelas Famicom, juga lebih besar lagi, jadi juga membutuhkan listrik yang besar untuk menggerakkannya. Dapat disimpan di magnetic tape atau magnetic disk. Yang keenam, contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Itulah komputer generasi pertama. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk menggunakan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrogram mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Pada tahun 1958, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stritch dan Sperry Rand membuat komputer bernama LARC. Komputer ini yang dikembangkan oleh Laboratorium Energi Atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada dua alat yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research dan Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode binair. Ciri-ciri: kapasitas memori utama cukup besar.
Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hamba udara. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk untuk berbentuk removable disk. Yang keempat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Yang kelima, proses operasinya lebih cepat. Yang keenam, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. 7. Contohnya komputer PDP 5 dan PDP 8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300 dan sebagainya. Itulah komputer generasi kedua. Lanjut ke komputer generasi ketiga. Dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faxnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli vakum tabung, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen di dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah menggunakan sistem operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri-ciri komputer yang dipakai adalah IV Integrated Circuits yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Kedua, proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Yang ketiga, ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Yang keempat, menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Yang kelima, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Yang keenam, alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Yang ketujuh, dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer yang lainnya. Contoh komputernya Contoh komputer IBM S30, Nova CDC 3000, PDP 11 dan sebagainya. Yang terakhir, generasi keempat, ya enggak yang terakhir, ya hampir yang terakhir. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengajarkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI
dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Seorang anak sedang mengoperasikan IBM PC. Ini enggak ya. Ultra Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau CPU, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Kini sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap peranti rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan electronic full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan untuk kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Ciri-ciri komputer generasi keempat: 1. Menggunakan LSI atau Large Scale Integration yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. Kedua, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang ketiga, contohnya komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Keempat, personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Khair Corporation. Kelima, pada tahun 1981 komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Dan untuk yang terakhir adalah komputer generasi kelima. Jadi komputer generasi kelima ini sebenarnya belum dibuat dan masih berbentuk angan-angan seperti di cerita Animal SO Sword Art Online. Jadi seperti memakai visual ya, mungkin komputer saat itu sudah ada contohnya seperti dipelopori di Jepang ya, sudah menggunakan seperti itu. Juga menggunakan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi contoh umum, maksudnya contoh umum imajinasinya seperti yang di cerita fiksi komputer HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. Hal yang menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima.
Ya, komputer ini yang sangat luar biasa. Intinya seperti itu. Mungkin untuk saat ini belum bisa dibuat karena komputer ini generasi kelima ini baru proses pembuatan, jadi belum ada. Namun kemungkinan karena sudah banyak yang mengembangkan AI, jadi bisa dibuat. Ya mungkin itu. Ya, ciri-ciri dari komputer generasi kelima adalah satu, komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Dari versi yang lamanya dari generasi keempat itu hanya LSI, Large Scale Integration, ini ditambah menjadi very yang artinya lebih besar, Very Large Scale Integration. Yang kedua, kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI, Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Jadi komputernya bisa berpikir sendiri, mungkin akan dibuat seperti itu, seperti Terminator. Yang ketiga, mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Ya kita belum tahu, cuman mungkin bisa menggantikan chip. Mungkin ada chip tapi lebih kecil, lebih mikro mungkin. Yang keempat, ya ini yang melopori untuk pembuatan komputer generasi kelima adalah negara Jepang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.